Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bermajelis. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki harapan supaya Allah memberikan rahmat dan keberkahan waktu, ilmu dan lain sebagainya, bahkan mencatatnya sebagai kebaikan-kebaikan yang dengan rahmat Allah itulah nantinya kita bisa kumpul kembali di surganya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita ingin membawakan hikmah dari ayat pertama di dalam surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini merupakan dalil Al-Quran mengenai peristiwa besar di salah satu potongan sirah Nabi Muhammad SAW yang nyaris setiap kaum muslimin wal muslimat pasti familiar dengan istilahnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun dalil di dalam hadis, para ulama sepakat bahwa hadis-hadis mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan hadis-hadis mutawatir. Napa niku hadis mutawatir? Hadis mutawatir niku sing ngriwayatno kuwatah. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj tercatat ada 16 sahabat mulia yang meriwayatkan. Mulai dari sekelasnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Malik bin Sa'sa'ah dan seterusnya. Cukup Umar bin Khattab saja, sahabat yang mulia yang biasanya ngurusi pasar, ya, supaya pasar terjaga dari riba, terjaga dari kezaliman, terjaga dari ketidakadilan. Biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu di waktu pagi, didengar oleh para sahabat. Umar itu ngurusi pasar. Tapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sekelas Umar bin Khattab saja mampu meriwayatkan hadisnya. Berarti kesepakatannya para ulama, hadis-hadis Isra Mi'raj itu nyaris tidak ada yang lemah. Hadis mengenai Isra dan Mi'raj itu nyaris tidak ada dhaifnya. Rata-rata benar. Meskipun panjang-panjang karena kronologis atau modelnya cerita, Pak, Isra Mi'raj nih. Tapi nyaris mboten enten kelemahan dalam riwayat hadis. Cuma banyak penyimpangan terjadi ketika manusia salah di dalam memahami. Ya, salah di dalam memahami. Poin yang pertama ialah kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Niki aslinya dua kata, Mas. Isra kalian Mi'raj. Isra niku mlaku bengi. Niku istilahnya Isra. Ya. Mi'raj
Su'ud niku munggah. Ya, dados Isra wau napa? Melampah wedale dalu. Karena Nabi berjalan dari Mekah ke Palestina itu pada waktu malam hari. Kemudian Mi'raj mulai dari Palestina munggah ke langit-langit yang bersap-sap itu, ya, dikenal dengan Mi'raj. Sehingga Isra dan Mi'raj sekarang menjadi seakan-akan satu istilah khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab Sirah Nabi yang masyhur abad sekarang seperti Ar-Rahiqum Mahtum, itu saja para ulama berbeda tahun kapan terjadinya. Pendapat yang pertama, Isra dan Mi'raj terjadi satu masa dengan Allah melantik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusannya. Berarti Nabi Muhammad didapuk dados Nabi, maka di tahun yang sama Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dan ini pendapat paling lemah. Pendapat yang kedua, Nabi Isra Mi'raj setelah 5 tahun berdakwah di Mekah. Dados Nabi Muhammad didapuk menjadi Rasul yeswa sekawan doso, berarti yeswa sekawan doso gangsal Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dan ini pendapat yang lemah juga. Pendapat yang ketiga, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj tahun ke 10 kenabian sesudah Khadijah wafat. Pendapat yang keempat, Isra dan Mi'raj tahun ke-11 kenabian setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Pendapat yang kelima, Rasulullah Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti tahun keberapa, Pak? 13 kenabian. Pun kula sampai nih 5 pendapat saja. 2 pendapat lemah, 3 pendapat punya kesamaan. Kesamaan ini apa, Pak? Rasulullah Isra dan Mi'raj sesudah Khadijah wafat, sesudah Abu Thalib meninggal, dan sebelum hijrah ke Madinah. Berarti kemungkinan ada di tahun ke-11, ke-12 maupun ke-13 dari kenabian. Itu baru tahunnya. Bulannya saya meleh, Pak. Silang pendapat, ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Rabiul Akhir, ada yang bilang Rejab, ada yang bilang Sa'ban, ada yang bilang Ramadan. Dan tidak ada satupun dari para ulama yang menguatkan salah satunya. Saged dipahami nih, nggih? Napa melih tanggale, Mas? Ya, tahunnya saja para ulama berbeda pendapat. Meskipun ada kesepakatan setelah Khadijah wafat sebelum Rasul hijrah. Bulannya silang pendapat. Dan bulan Sa'ban bukan satu-satunya pendapat, dan itu pun bukan pendapat terkuat. Apalagi tanggalnya. Apalagi tanggalnya, mbuh tanggal piro? Wong sasine wae benten, silang pendapat tahunnya. Oleh karena itu, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan permasalahan Isra dan Mi'raj itu bukan masalah hari, bukan masalah dino, tetapi bagaimana muslim-muslimat bisa mengambil hikmah besar dan istiqomah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Inti Isra Mi'raj apa, Mas? Salat. Berarti bagaimana kaum muslimin bisa mengambil hikmah besar peristiwa perintah salat. Bukan hanya sebatas ritual tahunan. Maka ke zaman kula alit, Pak, ya, niku teng masjid Kampung Medion riyo, lek ben Isra Mi'raj niku masjidnya mesti didandani kaya panggung. Niku jog awan, wis digawe panggung ngoten.
Lah unike mengkilek pun wedal isya, pun manjing wedal isya niku, itu sampai kita nggak bisa melakukan sholat berjamaah isya di masjid. Alasannya panitia engko isyae diundur sekalian bar acara Isra Mi'raj. Lagi piye to? Ya, ritual Isra Mi'raj di masjid, masjidnya digawe panggung, malah ora iso nglaksanake sholat isya pada waktunya. Alasannya masjidnya lagi digawe panggung. Ya, hanya untuk menyemarakkan ritual tahunan Isra Mi'raj yang ulama saja nggak tahu aslinya tanggal piro, bu tanggal 11, 12, 14 dan lain seterusnya. Maka inilah poin yang pertama, bahwa jangan hanya sebatas semarak-semarak ritual saja, tetapi kita harus bisa mengambil esensi dan hikmah dari ajaran Islam yang sempurna itu. Nah, kita masuk dari hikmah ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah lailan, di waktu malam, itu pun tidak semalam suntuk. Ya, terus dalam riwayat Anas bin Malik nanti kita akan sampaikan, Rasulullah selepas waktu Isya atau hampir pertengahan malam awal, berarti kalau Isya jam 7 niku berarti pertengahan awal malam, berarti sekitar jam-jam 8:30. Jam-jam segitu Rasulullah masih layah-layah di bagian sisi Ka'bah. Ya. Jadi nggak langsung mulai awal malam. Ya. Di pertengahan awal malam pun Rasulullah masih layah-layah di sebagian sisi Ka'bah, sampai dijemput oleh malaikat Jibril, baru diajak Isra Mi'raj, dan nanti selepas subuh sudah kembali lagi ke Mekah. Nah, kembali lagi bahwa yang dimaksud dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama menafsirkan bahwa berangkatnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu jasadan wa ruhan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Nabi Isra, Nabi Muhammad Mi'raj itu rogo sukmo, jasad lahiriah dan ruhiyah budal mangkap, Pak. Jangan disalahfahami sebagaimana sebagian orang, Rasulullah itu Isra Mi'raj jasadnya lahiriahnya di Mekah, tetapi ruhnya saja yang sampai ke langit sab 7. Ya, jasadnya di mana? Di Mekah, tapi ruhnya yang Allah angkat sampai ke langit ke 7. Enggak seperti itu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj jasad dan ruh semuanya mangkat, Pak, budal. Ya. Kalau difahami lahiriahnya ada di Mekah, tapi ruhnya yang ke langit, makanya kemudian ada jimat ngerogok sukmo. Nah, gitu. Ada ngerogok sukmo, jasadnya teng sini, teng jampen, tapi ruhnya bisa kemana-mana. Maka bicara Isra dan Mi'raj harus kita kekang, harus kita jiret dengan apa? Ini adalah mukjizat. Karena kalau kita bicara logika, banyak sekali yang tidak masuk di akal. Ya. Maka setidaknya kurang lebih setengah jam berikutnya, Pak, ya, kita apa istilahnya, kita tinggalkan akal kita dulu, otak kita, ya, kita tinggalkan dulu. Kita mensupport 100% dalil. Karena bicara Isra Mi'raj, kita berada di atas dalil. Kalau hanya logika, mesti nggak bakal nyambung. Nah, jadi bahwa akidah dalam memahami Isra Mi'raj, siapa yang berangkat?
fisik Nabi Muhammad sekaligus rohnya Nabi Muhammad. Diawali dengan datangnya malaikat Jibril menemui Rasulullah di sisi Ka'bah, kemudian langsung menarik beliau dan membelah dada beliau, mengambil jantung beliau dan dicuci untuk keberapa kalinya? 2 kali. Jibril membelah dada Nabi yang pertama ketika Nabi Muhammad masih kecil, usia belum genap 4 tahun, dan yang kedua ketika Nabi mau diajak jalan ke langit. Betul-betul disucikan jantung beliau, hati beliau dengan zam-zam sebagai bukti yang akan berangkat sekarang betul-betul makhluk Allah, manusia yang masih punya nyawa di bumi, tetapi levelnya harus seperti makhluk penghuni langit yang tidak ada jatah setannya sedikit pun dalam dirinya. Nah, dibersihkan terlebih dulu. Mau bertemu dengan Allah masalahnya. Kemudian diletakkan kembali, dijahit, ditutup, dan sengaja Jibril berikan bekas sehingga Rasulullah bisa menceritakan kepada para sahabatnya, diantaranya meriwayatkan hadis Isra Mi'raj Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Mereka tahu bekas jahitannya malaikat Jibril, sehingga para sahabat memiliki kultur di dalam ketaatan kepada Allah, sengaja meninggalkan bekasnya ya untuk fisik. Contohnya Umar bin Khattab ya, dan beberapa sahabat yang lain, itu bekas-bekas perang itu memang dibiarkan gitu aja, Mas, sehingga ketika menggendong putra-putranya, contohnya Abdullah ibnu Umar masih kecil, ketika digendong bapaknya, kemudian di dadanya kelihatan, "Pak, iki apa Pak? Kok koyok tatu?" "Iya Le, iki mbiyen bapakmu membela agama Allah di belakang Nabi Muhammad, iki ngono sabetan pedang, tombak, panah." Sehingga anak-anak sahabat itu mendapatkan pendidikan bahwa orang tuanya dulu betul-betul orang tua yang berada di jalan ketaatan. Bekasnya masih ada, Pak. Cuma ini nggak bisa kita praktekkan karena nggak ada jihad perang untuk saat ini. Tapi setidaknya ketaatan yang lainnya, Mas. Sing kakung umpamanya ketaatan dalam bentuk mencari nafkah, ya, kentole kena knalpot, ya, mboten sah di skincare, Pak. Pun mari garing-garing bekas mboten ana apa. Ya, nanti bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Lele iki mbiyen ya mencari nafkah di kowe, ya golek ne maem rezeki sing halal di awakmu sampai kaya ngene, ya, sing tengen knalpot Supra, sing kiwa mbiyen knalpot Vario, wah semacam-macam, ya, supaya anak tahu kalau bapaknya, orang tuanya ya punya jerih payah di dalam ketaatan. Nah, kemudian malaikat Jibril memperkenalkan kendaraan langit kepada Nabi Muhammad yang dikenal dengan istilah Bighol Buraq. Ya, di dalam hadis Anas bin Malik disebutkan wal buraqu dunal bighal akbaru himar. Yang disebut buraq ialah kendaraan yang lebih kecil daripada bighal, lebih besar daripada keledai. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis Isra Mi'raj itu mesti bisa dipastikan sahih, tapi orang salah memahami maksud dari peristiwanya. Contoh yang pertama tadi, buraq. Buraq, mau kita ke negeri manapun, negeri Islam, ya, mau di Jazirah Arab, mau di luar Jazirah Arab, ya, memahami buraq itu hanya memahami sesuai hadis. Tidak ada satu negeri Islam pun kecuali Indonesia
Yang memahami buruk ialah awake jaran sampai sikile, kemudian bersayap, kemudian ndase menungso wedok rambute dawa ayu. Nah, kuwi kurmong teng Indonesia tok, Mas. Ya, hanya di Indonesia tok. Ya, bahkan dulu itu ada karnaval Isra Mi'raj dan mesti ada orang yang bersandiwara, actionnya seakan-akan jadi buruk, pakai kostum jaran, bersayap, tapi raine dikai foto wong wedok ayu. Ya, ini pemaknaan buruk yang betul-betul salah kaprah. Itu terus jenis napa Pak nih? Lek awake jaran, ndase menungso iki kewan ya ora kewan, menungso kan ya udu menungso. Siluman malah. Padahal di dalam hadisnya dikenal bahwa buruk itu lebih kecil daripada bigol, lebih besar daripada keledai. Bigol niku kewan, keledai nggih kewan. Berarti disepakati buruk niku jenis hewan tapi kendaraan langit. Bigol jenengan pirsa, Pak? Bigol niku blasteran kawinan jaran kali keledai. Lek enen jaran ngawin keledai, anake niku sebutane bigol. Makane Pak, wong Arab lek teng pamane teng Solo mawon, ndeleng dokar-dokar bendi niku moh nyebut jaran ki moh bigol nyebute. Karena jaran Arab itu mesti sing gede, dhuwur, gagah. Ya, sampai urusan pacuan kuda Arab nggak boleh masuk perlombaan karena belum ada kompetitornya. Kaya dene kopi luwak, Mas. Lek enek lomba kopi luwak nyingkir. Ya. Karena belum ada tandingannya. Lek duren gajah. Pirsa duren gajah. Itu gajah ngemplok duren sik, kemudian nunggu nelek. Nah, nanti hasilnya sik duren utuh. Wah, itu duren yang nggak ada tandingannya juga rasanya. Ya, kaya dene luwak mangan kopi riyen niku. Terus mungkin nunggu neleke diproses dan seterusnya jadi kopi luwak. Sanes merek loh ya. Mungkin lek merek benten meleh ya, tapi betul-betul real kopi luwak. Lah itu. Jadi bigol niku blasteran atau peranaan jaran kalian keledai. Tapi unik, Pak. Ya, bigol jantan kawin kalian bigol betina ora mungkin mana. Ya, kalau sudah bigol kawin kalian bigol tidak mungkin mana. Ya, itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini berarti kita harus memahami bahwa yang dimaksud buruk adalah kendaraan langit berjenis hewan. Ya, ini. Itulah kenapa kita harus mengembalikan dengan pemahaman orang Arab, Pak. Lek mboten ngeten mesti banyak kesalahan. Ya. Contoh lain, ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu muslimat ketika sholat kan masya Allah pakaiannya menutup aurat, betul-betul pakaian muslimat gitu, seperti itu. Ya, tapi terkadang ada yang lebih menutup lengkap lagi sampai memakai niqab cadar, ya, menutup wajahnya. Tetapi ketika sholat jamaah putri jauh dari godaan lawan jenis, jauh dari fitnah laki-laki, aman dari semua godaan dan fitnah, maka untuk muslimat ketika sholat maka diperbolehkan untuk kelihatan dari tubuhnya napa mawon, Mas, al-wajhu wal kafu. Al-wajhu wal kafu. Kalau jenengan buka terjemahan, wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Sehingga mohon maaf, Pak, karena diartekne wajah kalian epek-epek, maka sebagian produsen mukena, produsen rukuh itu ada jenis rukuh sing enten kain tambahan sing nutup niki lho, Pak. Nggih napa mboten? Ibu-ibu insyaallah sumerep. Nggih, enten rukuh sing enten kain sing nutup napa nih jenenge napa to niki, Pak? Lek niki kan epek-epek, niki napa?
Bahasa Indonesia punggung tangan gitu. Kalau ini telapak tangan, ini punggung tangan. Maka ada bentuk rukuh atau mukena yang nutup gini. Kenapa? Karena difahaminya kayak gitu, Pak. Yang boleh kelihatan adalah wajah dan telapak tangan. Berarti punggung tangan tidak boleh kelihatan. Maka kudu ditutup. Ini bukti kesalahan di dalam memahami al-kafu. Yang dimaksud kafun itu nggih niki, Pak. Ya, orang Arab memahami kafun ini nggih ugel-ugel sak mengisor niki yang disebut kafun. Ya, jadi perempuan ketika sholat kelihatan wajahnya boleh dan kelihatan kafunnya boleh, nggih epek-epek nggih punggung tangan itu ndak apa-apa. Ya, ini bukti kesalahan di dalam memahami literlek dari langsung narasi Arabnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Buraq diminta untuk persiapan ditunggangi Nabi Muhammad, fastas abah, Buraq kikuk. Ya, enggak mau pertama. Ya, ini yang menunjukkan kalau Buraq itu jenis hewan. Sampai malaikat Jibril bilang, "Wahai Buraq, yang akan menunggangimu adalah khairul min akhyaril makhluk." Sebaik-baik dari makhluk ciptaan Allah dan sebaik-baik dari manusia. Meskipun engkau pernah ditunggangi oleh sebelumnya. Nah, jadi Buraq kikuk pertama nggak mau, sampai Jibril ngelus-ngelus bilang sing arep nunggangi wong sing paling soleh paling apik. Meskipun awakmu wis nate ditunggangi sing liyane. Itulah kenapa biasanya hewan ya itu lulute mbek sapa, Pak? Ya sing duwe pawangnya. Ya, sing ngopeni. Itulah kenapa Buraq pertama enggak mau ditunggangi Rasulullah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada penunggangnya. Dan ulama kemudian memberikan pelajaran, setidaknya ada dua nabi yang menunggangi Buraq. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Ibrahim meninggalkan Ismail, meninggalkan Hajar di Mekah, kemudian ditinggal jauh ke Palestina, maka setiap ngindangi Ismail, maka dari Palestina ke Mekah Nabi Ibrahim mengendarai Buraq. Makanya cepat, Pak. Ya. Nabi yang kedua yaitu Nabi Isa alaihis salam. Ya, ketika Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, yang nanti Allah turunkan kembali sebagai bukti akhir zaman, kiamat begitu dekat, Nabi Isa Allah angkat ke langit menggunakan kendaraan Buraq. Itulah setidaknya Buraq pernah ditunggangi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dijelaskan oleh Jibril, Buraq pun mau dan menunggangilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung berangkat dari Mekah, lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemana, Pak? Ke Palestina. Jarak tempuh lebih dari 1.500 km. Ya. Dan sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kemudian turun dan nyencang Buraq di tempat yang dulu Nabi Ibrahim nyencang, di tempat yang dulu Isa juga pernah nyencang, di tempat yang dulu Sulaiman pernah nyencang, di tempat para nabi, para rasul dulu pernah nyencang Buraq. Ini hadisnya sahih. Jadi, Pak, kalau ada orang meyakini Nabi Muhammad ada di Mekah, mimpi, tidur, tapi rohnya yang sampai ke Palestina, rohnya sampai ke langit, lah nyapa enek cerita nyencang barang ini nyapa, Pak? Ya, kalau hanya mimpi, kalau hanya roh, nyapa dadak enek program nyencang Buraq. Ya, kan nggak dibutuhkan itu. Ini menunjukkan kalau betul-betul jasadnya Rasulullah ada. Beliau turun di Baitul Maqdis, beliau tali dulu Buraq untuk kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, kemudian langsung wa'urijabi
Jibril. Kemudian Jibril mengajakku untuk Mi'raj. Maka ketika sudah sampai fis sama'id dunya, atau di langit yang pertama yang dikenal dengan langit dunia, ya wallahu a'lam Pak, jenengan lek meresani dhuwur sing warna biru itu apakah langit atau batasan pandangan penglihatan kita? Sing pundi, Pak? Gitu kok nggih, wallahu a'lam. Kula nggih mboten mudeng. Kalau itu batasan pandangan penglihatan kita, ya berarti langit mbuh sampai endi. Tapi kalau itu memang langit, berarti itulah langit dunia atau langit sab pertama. Fastaftaha Jibril. Ketika Jibril sampai di langit pertama, ternyata ada pintu langitnya, dan fastaftaha Jibril minta izin untuk dibukakan. Kemudian penjaga langit, siapa itu? Malaikat penjaga langit membukakan dan bertanya, man, siapa? Jibril menjawab, Jibril. Waman ma'aka, siapa bersamamu? Muhammad. Awa bu'itha, apakah sudah diutus dia? Kata Jibril, ya, Allah sudah mengutus Muhammad menjadi utusannya. Di sini harus kita ambil hikmah, Pak, karena ini akidah kita, nggak boleh goyang, Pak. Yang pertama adalah yang namanya langit pasti ada pintunya. Karena langit punya pintu, berarti pasti ada penjaganya. Penjaga pintu langit adalah para malaikat. Sekelas Jibril, ya, komandannya para malaikat, komandannya penghuni langit, itu saja minta izin, ya, itu saja minta izin. Lah apalagi manusia yang jarene sampai langit sab siji, langit sab telu, izin mbek sapa iki? Rekomendasi dari siapa iso buka langit itu? Sekelas Jibril saja, ya, itu masih minta izin dulu, ketok dulu, ditanya dulu siapa sama penjaga langit, ya. Paham sampai sini, Pak, ya? Berikutnya para malaikat, para penghuni langit tanya dulu siapa yang datang. Oh, Jibril. Siapa yang datang? Oh, Muhammad. Loh, Muhammad sudah diutus ya? Iya, sudah. Artinya apa? Malaikat tidak mengenal hal gaib. Malaikat tidak mengetahui hal gaib, perkara gaib sebelum Allah Subhanahu wa taala beritakan. Sekelas malaikat tidak tahu. Kalau Nabi Muhammad sudah diutus baru tahu itu loh, Pak. Berarti mereka makhluk Allah yang paling mulia dari kalangan malaikat tidak tahu perkara gaib sebelum Allah kasih tahu atau sebelum Jibril umumkan. Lah kok enek menungso malah iso nyeluk Jibril kuwi piye, Pak? Ya. Ada menungso sing mendakwakan dirinya, aku iso nyeluk Jibril, aku iso nyeluk Mikael. Wong sing malaikat wae gak mudeng perkara gaib. Ya. Makanya. Ya, ini keyakinan orang-orang yang beriman wajib meyakini malaikat tidak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat harus minta izin untuk membuka langit, bahkan sekelas malaikat Jibril. Oleh karena itu, ketika dijelaskan yang datang Jibril, malaikat paling mulia, yang datang Nabi Muhammad, manusia paling mulia, maka malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik yang datang, sebaik-baik tamu langit sekarang yang berdua ini. Ya, dari kalangan malaikat yang paling soleh, dari kalangan manusia yang paling soleh, masuk langit pertama. Kemudian di situ ada Nabi Adam. Jibril mengajarkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun membalas salam untuk Rasulullah, ya Nabi, marhaban ya Nabi soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Rasulullah melihat Nabi Adam ke kanan senyum,
ke kiri sedih. Kemudian Jibril menjelaskan, ke kanan senyum melihat anak cucunya, ya, keturunannya yang soleh-soleh yang nanti menjadi ahli surga. Tetapi ke kiri sedih karena melihat anak turunnya yang durhaka kepada Allah, yang ahli maksiat dan nanti yang menjadi penghuni neraka. Naik lagi ke langit yang kedua, sama mas, Jibril ngetok pintu langit dulu, ditanya lagi oleh penjaga langitnya, ya, dibukakan lagi. Kemudian di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan ada Nabi Isa bin Maryam. Nabi Muhammad salam lagi ke mereka, mereka menjawab lagi, marhaban ya akhi soleh wan nabi soleh, selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh. Naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Di riwayat Anas bin Malik, ketika mereka sudah mengucapkan salam, dibalas salam oleh Nabi Yusuf, marhaban ya akhi soleh wan nabi soleh, saudaraku yang soleh, nabiku yang soleh, selamat datang. Kemudian Rasulullah bilang, waqad utiyamu Yusuf syatrul jamal, Yusuf telah Allah berikan separuh dari keindahan Allah. Jadi yang bilang Nabi Yusuf ganteng itu sekelas Nabi Muhammad juga bilang, Pak. Ya, Nabi Yusuf ganteng itu sampai Nabi Muhammad saja nyampaikan demikian. Ya, Nabi Yusuf putra siapa? Yakub. Yakub putra siapa? Ishak. Ishak lahir dari seorang ibu bernama Sarah, dan di dalam riwayat Ibnul Athir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang pertama dari kalangan wanita, yaitu pasangan Adam Hawa, itu perempuan tercantik. Dan selepas itu Allah mencetak perempuan cantik berikutnya adalah Sarah. Maka Sarah itu perempuan wanita yang betul-betul cantik sampai menggoda pemimpin Mesir, pemimpin negeri-negeri yang lainnya. Maka dari Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak berketurunan Yakub, kemudian Yakub punya putra Yusuf. Nabi Yusuf masih punya buyut cantik rupawan, yaitu Sarah. Sehingga Allah sedang memberikan asbab musabab, kronologi Nabi Yusuf ganteng karena masih ada sisi dari Sarah yang begitu rupawan. Dan tidak ada sambungannya, pengen punya putra ganteng diwaca nih surat Yusuf bendino. Padahal bapak ibu mohon maaf, ya piye mas, tak ngeteh riyen mawon. Jadi tidak ada sambungannya, pengen anak ayu baca nih surat Maryam, terus pengen putra ganteng baca nih surat Yusuf, terus nggak ada mas. Nabi Yusuf ganteng dalam arti ya wis turunan rupawan, dan Allah lebihkan lagi sebagai mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Munggah langit yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Idris alaihi salam, mengucap salam lagi. Naik lagi di langit yang kelima, minta izin, kemudian diizinkan. Di situ ada Nabi Harun. Marhaban ya akhi soleh wan nabi soleh, selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh. Terus naik lagi di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah dikenalkan salam-salaman, Nabi Musa menangis. Kemudian ditanya, wama abkaka ya Musa, kenapa engkau menangis wahai Musa? Karena ada nabi sepeninggalku, ya, yang umatnya lebih banyak daripada umatku. Padanya umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu sudah terkenal banyak, tapi ternyata umatnya Nabi Muhammad
Jangankan yang hidup sezamannya, kita saja include masuk kategori umatnya Nabi Muhammad. Dan aku datang sebelumnya, tetapi nanti di hari akhir hisabnya sampai masuk surganya siapa duluan? Nabi Muhammad, dan umatnya lebih duluan. Makanya Nabi Musa sampai sedih gitu ya, teko akhiran tapi dhisik ya, Masya Allah. Kemudian langit yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang ada di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Masjid penghuni langit. Kalau di dunia ada Masjid Al-Haram, Ka'bah, maka di langit ada Baitul Ma'mur yang ada di langit Sabtujuh. Allah muliakan Nabi Ibrahim di situ. Kenapa? Karena dulu yang membangun Ka'bah siapa? Ibrahim. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim menjadi penghuni masjid langit. Ya, ketika Nabi Muhammad datang, sapaannya paling beda, Mas. Marhaban ya ibni soleh wan nabi soleh. Selamat datang anakku sing soleh dan nabi sing soleh. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad turunannya Nabi Ibrahim, maka disebut sebagai anakku ya. Maka riwayat selanjutnya menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dari langit yang ketujuh naik lagi di atasnya. Disebutkan di dalam surat An-Najm, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Maka di tempat yang dikenal dengan sidratul muntaha. Sidratul itu diambil dari sidr. Sidr niku napa Pak saiki? Bidara nih. Tapi jangan dibayangkan bidara donya mbek bidara langit. Ya, beda, Mas. Apel donya, apel swarga beda. Ya, khomer dunia, khomer swarga benten. Aku mau khomer dunia, aku pengen sok mendem neng surga wae. Neng surga nggak enak mendem, Mas, karena khomernya tidak memabukkan. Ya, tidak ada yang memabukkan, tetapi membahagiakan. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sosok Jibril dengan utuh 600 sayap, yang ketika satu sayapnya saja dikepakkan itu dunia ujung timur barat kelelep, Mas, peteng, ketutup dengan sayapnya Jibril. Apalagi ini memiliki 600 sayap. Tapi ketika sudah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril sekuat itu, sekokoh itu, ibarat kapas yang tertiup angin, gak ada kekuatannya sama sekali. Semakin dekat kepada Allah, Jibril semakin betul-betul tunduk, seakan-akan tidak punya kekuatan. Maha besar Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi bertemu dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Allah perintahkan, Allah berikan amanah, yaitu tonggak syariat kita, soko guru agama kita, wa amuduhus sholah, yaitu tiang Islam adalah sholat. 50 waktu, 50 kali sehari semalam. Bayang nih Pak, kalau kita sehari semalam 24 jam, lah sak jam pisan sholatnya ping pindho lho, Mas. Nggih napa mboten? 50 kali Pak sedina sewengi, berarti sak jam, kalau 24 jam, sejam kita sholat 2 kali loh. Ya, lah wong sing ping 5 akeh merucute dari kaum muslimin ya. Kalau jamaah insya Allah saya yakin semoga istiqomah ya. Allahumma amin. Kemudian Rasulullah menerima itu sampai turun lagi, dibawa oleh Jibril sampai di langit yang ke-6. Nabi Musa tanya, dapat perintah apa? Sholat 50 kali. Munggah neh, minta kepada Tuhanmu, minta kepada Allah untuk menurunkan, umatmu tidak akan pernah sanggup.
Balautu ummati, aku pernah ngomong umatku Bani Israel, umatku yo akeh. Mereka pun termasuk golongan umat yang bebal, duablek, minta keringanan. Rasul naik lagi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dikurangi 5, dalam riwayat yang lain dikurangi 10. Jadi 50 medun 45 atau medun 40. Nabi turun lagi, ketemu Nabi Musa, naik lagi, umatmu nggak sanggup. Rasul minta lagi kepada Allah, diturunkan 5 lagi, riwayat lain diturunkan 10. Jadi karek 40 atau 35. Ketemu Nabi Musa, minta lagi, munggah lagi, umatmu nggak bakal sanggup. Terus Pak, sampai Allah meringankan menjadi 5 waktu. Ketemu Nabi Musa masih bilang, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, naik lagi. Lakot istahyaitu inda Rabbi, aku malu di sisi Tuhanku, aku malu bertemu dengan Allah. 50 wis entuk diskon dari 5 loh Mas. Tapi Nabi Musa masih mensupport, umatmu nggak bakal sanggup. Sampai ada suara, ternyata itu firman Allah, telah aku tetapkan khamsatun bi khamsin, 5 waktu, 5 sholat, meskipun pahalanya sekelas 50. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad, satu kebaikan diping 10. Jadi kalau 5 kali 10 jadi ini benar 50. Kemudian sudah Nabi pun turun. Maka Pak, dari sini sebelum kami tutup, ini rencana jangka panjang Pak. Ya, insya Allah semoga kita dikumpulkan lagi di surga. Allahumma amin. Kita nanti punya program ziarah di surga, sowan kepada Nabi Musa. Ya, kita salaman kepada Nabi Musa sambil bilang matur nuwun Nabi Musa. Ya kan? Sarannya Nabi Musa itu betul top markotop. Ya bangga Pak. Sarannya Nabi Musa jos. Nabi Musa pengalaman ngurusi umat yang susah. Dan ternyata ketika sekarang kita lihat masih banyak saudara kita yang belum bisa sholat genep 5 waktu wajibnya saja, berarti prediksi Nabi Musa benar apa salah? Benar. Ya, umatmu masih kaboten, benar itu Pak. Ya, benar berarti, masya Allah. Dan itulah yang terjadi. Nabi membawa pulang 5 waktu itu sampai di Baitul Maqdis di waktu subuh. Malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Berikutnya Nabi Muhammad menjadi imam dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul. Itulah kenapa kita bilang ini mukjizat. Kalau kita memahami dengan salah, maka yang terjadi adalah Isra Mi'raj gak ada, seperti kaum Mu'tazilah, seperti sebagian Jabriyah. Isra Mi'raj gak ada. Gimana terjadi? Para nabi, para rasul, umat-umat sebelum kita itu sudah wafat, sudah meninggal. Mereka ada di alam barzah, mereka ada di alam kubur. Lah kok iso sholat bareng Nabi Muhammad, piye ceritane? Gak masuk di akal. Tapi kalau kita ngikuti penyimpangan berikutnya, yang berkeyakinan, oh karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketemu dengan nabi-nabi yang lain, bahkan ngimami, berarti para nabi dan rasul belum wafat, tidak sedo. Sehingga ada keyakinan, ora yakin mbek omongane kiaiku. Kiaiku ki wali Allah, mambengi lagi dilantik mbek Nabi Khidir neng waduk cengklik. Ini contohnya Mas, ya kan? Ya? Wali Allah, dari mana dapat wali Allah? Lisensi dari Nabi Khidir. Lah kok iso? Nabi Khidir sudah wafat belum? Siapa bilang? Nabi Khidir masih sugeng. Nabi itu nggak ada yang wafat. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di langit masih ketemu Nabi, ketemu Rasul. Di Baitul Maqdis ngimami para nabi dan para rasul. Berarti Nabi belum ada yang meninggal dunia. Rusak atau Mas akidahnya? Maka kita harus ada di tengah-tengah. Ini kekhususan hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk yang lain. Ya, ketika Allah menghidupkan untuk sementara, itu hal yang mudah bagi Allah.
sebagai bukti kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga bergelar Imamul Mursalin, pemimpin para rasul. Maka selepas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan kembali ke Mekah, dan di Mekah pun beliau kemudian menceritakan, dan tidak ada seorang pun yang mempercayai, hanya beberapa dari kalangan sahabat, diperkuat oleh ucapannya Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai adanya Isra Mi'raj, ya, dengan ucapan beliau yang ditulis dalam tinta sejarah, kalau Muhammad kalian bilang dusta, berjalan sebagian malam dari Mekah ke Palestina sampai ke langit, kalian gak enek yang percaya, maka ketahuilah Masjidil Haram saat itu warnanya putih, Pak, catnya labure putih. Abu Bakar bilang, kalau Muhammad bilang Masjidil Haram temboknya ini harusnya warnanya putih, tapi Muhammad bilang temboknya warnanya hitam, maka aku merem, aku tutup mataku, dan aku akan bilang iya, temboknya Masjidil Haram ireng. Masya Allah. Ya, merem, bilang temboknya Masjidil Haram hitam. Artinya apa? Abu Bakar mensupport apa saja yang datang dari Rasulullah pasti kebenaran. Itulah kemudian beliau bergelar dengan As-Siddiq, yang terus menerus membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah tonggak kita ketika mutabaah dengan beliau. Kita mempercayai, kita menjadi penerus para salaful ummah, salafus soleh, untuk terus berjalan di ajaran agama ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.